Justru yang sekarang ini banyak menyesatkan umat, terutama umat Islam. Di antaranya banyak sekali yang mengatasnamakan Gus, membuat entertainment dengan krunya, dengan timnya, di retorika, di setting seperti film. Makanya kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah segera menurunkan hidayahnya terhadap siapa? Ya termasuk jenengan kabeh kuwi, wong kuwi pilihanmu dhewe. Makanya sampeyan nak milih aja kleru, nggih. Aja kleru milih. Jenengan sambat iki dipimpin rong periode kok rusak, ya pilihanmu dhewe. Makanya aja sambat. Nah, ya kudu dirasakne bareng-bareng. Sing getun nek kaya kula ngeten niku ora melu milih malah kena imbase, kan ngono sing repot. Neng jangan sampai perbedaan pilihan menjadi kita saling berbenturan. Nah, sekarang ini ada sekelompok yang dimana kelompok itu lebih suka duduk satu majelis bersama orang kafir, yang lebih suka menghadiri kegiatan-kegiatan orang kafir non seagamanya, tapi lebih benci dengan saudara semuslimnya yang berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda torekoh, bahkan yang belum memakai jilbab. Dia suka masuk gereja-gereja, didakwah di gereja, beliau bersinergi dengan agama-agama lain, tapi mereka alergi dengan kaum muslimin seakidah dengan kita. Karena banyak sekali orang yang mengaku bertobat, ketika sudah dirinya merasa bertobat, ternyata ketika ada orang yang belum baik di mata mereka, di hatinya seperti ini. No, orang ini ahli maksiat, orang ini tidak nutup aurat, orang ini mesti neraka. Loh, ini yang di hati kita ini justru ini adalah yang dilaknat oleh Allah. Belum tentu yang kita merasa baik ini, merasa pakai gamis ini, pakai sorban ini, pakai jilbab ini dijamin surganya oleh Allah. Kita jangan pede dulu, gini apa nggih? Makanya kita tidak boleh gampang untuk mengkafirkan orang, gampang menyebut orang itu buruk, tidak boleh. Makanya hati-hati. Sekarang ini orang banyak keliru melihat seseorang yang selalu tampil di sosial media maupun di entertainment. Dia bukan ahli fikih tapi Anda sebutnya ahli fikih, ahli hukum. Dia bukan ahli ibadah, namun dia hanya pandai berbicara, terus Anda taklid kepadanya, Anda mengikutinya. Ini berbahaya. Harus bisa membedakan mana ulama, mana ustadz, mana mubalek, mana penceramah. Loh, penceramah ini durung tentu karwane apik nanti lho. Durung menang apal. Justru yang sekarang ini banyak menyesatkan umat, terutama umat Islam. Di antaranya banyak sekali yang mengatasnamakan Gus, membuat entertainment dengan krunya, dengan timnya, di retorika, di setting seperti film. Ruqyah melawan dukun santet, Ruqyah kemudian kehebatan Gus ini melawan perampok. Loh, nak ya lucu nih. Dia menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat asma untuk mencari uang popularitas. Gus yang menyesatkan. Seharusnya ketika dia ulama ataupun dia ahli ilmu, dia menyampaikan ilmu tentang fadilah amal, ilmu tauhid, ilmu waraid ibadah wiridan, ilmu zikir, bukan ilmu yang untuk takabur. Loh, yang anehnya lagi, aparat penegak hukum kepolisian ini yang kemarin kami bahas dengan para aktivis, belum ada undang-undang yang mengatur mempidanakan tentang penyebaran berita hoax terkait dengan entertainmentnya Gus ini bahaya. Ada adegan berkelahi pakai celurit. Loh, zaman saiki kok jadi glutan pakai celurit. Loh, nanti babin sana lo kemana? Babin Kamtipmasnya kemana? Kalau ini dibiarkan membuat masyarakat khawatir, oh jangan-jangan dikendalinya ada perampoknya. Oh, kemarin di YouTube ada perampoknya di kalangan dengan Gus itu. Loh, nak yo lucu kan? Gini apa nggih?
hati-hati. Banyak sekali gus sekarang ini yang justru tidak membawa kemaslahatan umat, tapi membawa kemadorotan agama ya seperti ini. Yukadzibu bidin, berbohong di atas agama. Punya keahlian dikit asma dipamer-pamerkan, lho nak ngono kuwi gak ning YouTube ngono kuwi, Pak. Harusnya dibuat tolong-menolong, tidak dipublikasikan, diajari dakwah. Masyarakat ini yang sekarang ini sangat sulit mencari sosok figur pemimpin, harusnya dimunculkan orang-orang yang bagaimana cara sholat yang baik menurut Quran dan hadis, bagaimana zikir yang baik menurut Quran dan hadis, bagaimana cara kita bertangga dengan Quran dan hadis. Nah, jangan sampai seperti yang tadi, kita ini sudah merasa diri ahli ibadah, namun hati kita masih selalu mengkafir-kafirkan orang lain, masih selalu menganggap buruk orang lain, dan selalu menganggap diri kita selalu baik. Ini makanya pesan betul, hati-hati sosial media yang merusak agama ini ya. Salah satunya perangkatnya handphone. Kita jadi agama itu menurut mereka akan didoktrinkan kepada orang Indonesia ini sebagai candu yang begitu pahit, sehingga teman-teman orang-orang yang merasa akidahnya lemah akan dengan mudah dari Islam pindah ke Nasrani, dari Islam pindah ke Buddha, dari Islam pindah ke Katolik. Ini adalah tujuan mereka. Tujuan mereka melemahkan akidah-akidah orang Islam supaya orang Islam tidak memegang kuat-kuat syariat akidah tauhidnya. Nah, ini bahaya. Makanya yang namanya ku anfusikum wa ahlikum naro, monggo dimulai dari bagaimana kita mengendalikan anak-anak kita ini, kerabat kita ini, jangan menjadikan handphone sebagai guru kita. Karena ada gerakan yang mencoba untuk memasukkan doktrin-doktrin melemahkan syariat Islam dengan metode penyebaran sosial media. Ini yang perlu diwaspadai. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ancaman gerakan yang merusak persatuan umat Islam. Allahumma amin. Taraf tengah-tengah ujian di mana pemerintahan sendiri, umara-umara kita tidak lebih mengedepankan syariat Islam, tapi lebih mengedepankan bisnis negaranya. Makanya kita hanya berdoa, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hidayahnya terhadap siapa? Yo termasuk jenengan kabeh kuwi, wong kuwi pilihanmu dhewe. Makanya sampeyan nak milih aja kleru, nggih. Aja kleru milih. Jenengan sambat iki dipimpin rong periode kok rusak, yo pilihanmu dhewe. Makanya aja sambat. Nah, yo kudu dirasakne bareng-bareng. Sing getun nek kaya kula ngeten niku ora melu milih malah kena imbase. Kan ngono, sing repot. Aku ora milih malah kena imbase. Neng jangan sampai perbedaan pilihan menjadi kita saling berbenturan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita pada golongan-golongan orang muslim yang taat pada Allah SWT. Allahumma